coba kita tes untuk buka ini ya, baut CVT motor Matic. Dan di sini oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya dimanapun berada. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran serta rezeki yang melimpah, amin. Oke, di video kali ini saya akan membahas tentang perkakas ya teman-teman, tentang kunci untuk impact. Nah, jadi di sini saya sebelumnya sudah punya kunci 8 ini teman-teman ya, yang panjang. Ini merek Tekiro. Ini kemarin tuh saya mau cari yang panjang lagi, yang diameter luarnya kecil tuh nggak ada ya teman-teman. Kayaknya ada tuh yang di merek apa KTC atau apa itu, cuman kemarin aku nyari nggak ada. Nah, jadi sekarang ini mau aku bahas ataupun aku mau membuat kunci untuk ini ya, untuk impact yang dengan mata kunci 8 untuk ini, untuk pembukaan baut-baut seperti ini teman-teman. Aduh. Nah, seperti ini. Ini kemarin saya pakai ini, cuma kan kalau di tempat sempit itu nggak masuk. Nah, seperti ini nggak masuk teman-teman. Jadi harus yang kecil supaya mempermudah untuk impact. Nah, seperti ini teman-teman. Dan ini kemarin saya habis beli kunci juga sekalian, karena kunci yang lama itu banyak yang slack ataupun juga hilang. Ini hilang, yang model kayak gini hilang, yang model kunci untuk setel klep 89 ini kemarin slack nih teman-teman. Ini untuk tang potongnya, dan di sini saya menggunakan kunci Y dengan mata 8, 10, 12 teman-teman. Nah, dan ini nanti akan ku modif dengan ku pasang ini ya, seperti ini, dan juga ini karena ini cuman ada satu bekas juga nih, sudah dual, jadi kita manfaatkan untuk mempermudah pembongkaran di bak mesin, terutama di bak CVT Matic itu panjang-panjang itu, biar lebih ringkes menggunakan impact teman-teman. Oke, kita lanjut untuk proses pembuatan kuncinya teman-teman. Jadi ini saya potong jadi 3. Jadi ini akan ku buat biar lebih simpel dan praktis untuk pembongkaran teman-teman. Oke. Ini yang kunci. Jadi yang mau ku buat di impact ini adalah kunci 8 dan 10 teman-teman. Nah, pas ya. Kalau di mata di ini kunci apa sok 10 pas gitu. Dan yang ini agak sedikit longgar teman-teman. Ini agak sedikit longgar di sini, cuma nanti tak pasin juga. Ini tak pasin dulu. Oke, lanjut kita proses pengelasan. Dan untuk pengelasan di sini kita jangan lakukan langsung las paten ya. Jadi kita titik dulu, kita tes sampai benar-benar dia center atau tidak oleng, baru lanjut kita las secara merata. Nah, seperti ini teman-teman, amannya tidak oleng untuk kuncinya, dan usahakan jangan sampai oleng ya. Oke, setelah dikira cukup center, lanjut kita las keliling secara merata dan kuat teman-teman. Nah, oke, setelah rata kita tes lagi. Nah, alhamdulillah ini ya center dan tidak oleng ya teman-teman. Jadi kita lanjut untuk proses pengelasan kedua di mata kunci T10 nya. Lakukan cara yang sama, kita titik dulu dan kita tes. Jika sudah center, lanjut kita ini apa namanya, kita las secara keliling. Nah, seperti ini sudah center ya teman-teman, akan center seperti ini. Oke, lanjut kita las keliling, usahakan benar-benar kuat. Jadi waktu untuk mengencangi dan juga mengendor itu tidak
lepas las-lasannya ya. Oke, dan di sini untuk kunci T12 nya aku buat kunci pendek ya. Jadi aku buat kunci T pendek supaya untuk membuka baut-baut yang sempit itu lebih mudah teman-teman. Dan untuk T-nya itu teman-teman bisa gunakan dari kunci TL10 atau 12 bisa ya teman-teman. Ini saya memanfaatkan bekas kunci T yang lama ya. Oke, jadi ini sudah selesai teman-teman. Jadi 3 kunci yang bisa kita manfaatkan dan lebih mudah lagi ya teman-teman. Kalau untuk kunci T yang pendek ini, semisal kita untuk bongkar head di motor FU atau CB 150 itu lebih mudah ya teman-teman, karena bautnya itu dia tuh tempatnya tuh sempit teman-teman. Dan ini untuk kunci T8 nya, dan ini untuk yang 10 nya. Dan untuk pengelasan usahakan benar-benar center, jangan sampai oleng ya teman-teman. Center ya. Biarpun enggak center banget tapi kan center teman-teman. Dan ini yang untuk kunci 10 nya, karena saya nggak ada ini bekas mata stoknya yang 10, jadi aku buat seperti ini teman-teman. Nah, center ya. Ini tadi. Nah, center ya. Kita coba tes ya. Ini aku mundurin dulu. Kita tes untuk buka baut seperti ini yang sempit-sempit. Tuh, kelihatan kasih. Nah, agak dimiringin dikit lah. Nah, biar lebih jelas ya teman-teman. Kita tes. Oke, kita tes yang ini ya. Kita kendorin ini kencengin. Nah, udah ya. Kita masukin lagi. Kita tes yang kunci 10 nya juga. Di sini ada baut 10. Ini biasanya terjadi kayak di box-box. Kalau 10 ini yang panjang ini kan kita memerlukan kayak di box apa itu namanya, beat atau motor-motor metik itu kan agak dalam itu teman-teman, karena tempatnya sempit juga. Jadi ini bisa difungsikan untuk box-box motor metik ya. Nah, saya coba kita tes untuk buka ini ya, baut CVT motor metik. Mudah ya teman-teman, untuk membuka mudah. Dan di sini oke. Nah, kita kencangin lagi. Dan untuk kunci 10 nya yang ini untuk buka baut di bagasinya ya. Ini teman-teman. Ya ini apa namanya? Yang ini kan cuma selopuan apa ya? Nah, ini dulu biar pas. Oke. Nah. Oke ya teman-teman, kita kencangin lagi. Oke. Jadi untuk 2 kunci ini sudah berfungsi sangat mudah ya teman-teman, memudahkan kita dalam proses pengerjaan. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman fungsinya dan cara memodifikasi untuk kunci shock 8 atau kunci T8 dan 10 untuk impact yang simpel, mudah dan praktis. Oke, untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Kita lanjut di video berikutnya. Oke, terima kasih.